Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fajar, Stambuk F1120001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersilahkan teman-teman saya untuk membawakan materi tentang nilai ketuhanan sebagai dasar pengembang ilmu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasmanti Rusni, Stambuk F1120005. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu, di mana ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak, di mana sila pertama menetapkan manusia di alam semesta bukan hanya sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila juga sebagai dasar pengembangan ilmu dan mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini. Pancasila yang harus didudukan secara proporsional bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Safira Amrun, Stambuk F111200004. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta, di mana dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk beragama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan atau berlaku diskriminasi antara umat beragama. Nama saya Cindy Nur Maulida Sari dengan Stambuk F111200002. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan. Etis ketuhanan ini yaitu memberikan pedoman kepada manusia bagi tingkah lakunya. Dan menuntun manusia itu ke jalan yang baik dan menjauhkan manusia itu ke jalan yang buruk. Pancasila itu didudukan secara profesional atau bukanlah agama yang berpretensi yang mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem normal, dan identitas agama dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Selain itu, ilmu pengetahuan tetap harus menjaga rasional dan irasional keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar nilai dan pengembangan ilmu. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iman berasal dari kata amana, yu'minu imanan, yang artinya percaya. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah, iman adalah percaya dengan sepenuh hati kepada Allah, malaikat-malaikat, rasul-rasul, kitab suci, hari akhir, dan takdir. Yang perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakan, yaitu Zat Maha Tinggi dan Maha Agung. Dia yang menciptakan manusia dengan mengaruniai manusia akal untuk berpikir dalam menjalankan kehidupan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia sudah seharusnya untuk meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat di alam semesta. Namun, konsep meyakini tidak hanya membahas tentang percaya, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan kepercayaan itu dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu merupakan keistimewaan yang dapat menjadikan manusia lebih unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Oleh karena itu, ketika kita sadar bahwa kita dikaruniai akal untuk berpikir, maka sudah seharusnya kita melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi tetap berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu kebenaran Al-Quran yang telah dibuktikan oleh seorang ahli selam yang berasal dari Perancis, di mana dalam penelitian beliau menemukan kumpulan mata air yang tidak bercampur, seperti memiliki dinding pemisah. Hasil penelitian ini
telah dibahas dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20, yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir, yang kemudian keduanya bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran jauh lebih dulu membahas tentang hasil penelitian tersebut. Artinya Al-Quran dapat dijadikan sebagai landasan kita dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa Al-Quran bukanlah kitab yang direkayasa oleh manusia, tetapi benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga membuktikan bahwa alam semesta ini mempunyai pencipta, karena hanya penciptalah yang lebih mengetahui atau maha mengetahui terhadap apa yang dia ciptakan. Nama saya Moh Al-Ghifari dengan standbook F11120006. Toleransi merupakan sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Sikap ini tanpa paksaan dan tidak ingin memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Hidup rukun dan toleransi adalah dua hal yang harus diperhatikan agar hidup harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Contohnya, saling menghormati antar pemeluk agama. Tentunya dibutuhkan saling kesepahaman antar individu, keluarga, bertetangga dalam masyarakat lingkup kecil demi keselarasan kehidupan. Kerjasama yang dilakukan dilandasi rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama. Jadi, keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Sudah seharusnya masyarakat saling menjalin keberagaman Indonesia, jangan sampai keberagaman yang sudah dibangun sejak dahulu ini menjadi rusak. Sebagai makhluk sosial, manusia terhadap norma-norma sosial yang tumbuh sebagai patokan dalam bertingkah laku manusia dalam kelompok. Norma-norma yang dimaksud adalah sebagai berikut. Norma agama atau norma religi, yaitu norma yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya. Norma kesusilaan atau norma moral, yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajarkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Norma kesopanan atau adat, yaitu yang bersumber dari masyarakat atau dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Norma hukum, yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi dan perlakuannya dapat dipaksa. Manusia sebagai individu yang hidup di tengah masyarakat sebaiknya tidak memaksakan kehendak dan hidup sesuai norma yang berlaku. Hak asasi tertinggi orang lain adalah pilihan menentukan agama dan kepercayaannya sendiri. Selain itu, hak pribadi orang lain yang diatur di undang-undang adalah hak mengeluarkan pendapat sesuai norma hukum. Perkenalkan, nama saya Devri Setiawan Sehana, standbook F112003. Baik, contoh dari nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu adalah dengan adanya larangan cloning. Cloning merupakan proses perkembangan biakan manusia atau makhluk hidup lain tanpa melalui proses pada umumnya dan dipelopori oleh manusia. Cloning sangatlah dilarang dalam Islam. Sebuah lembaga fikih Islam yang berada di Arab Saudi sangatlah melarangnya dan mengharamkannya. Karena dengan adanya cloning, manusia tidak memiliki nasab yang jelas. Sedangkan dalam Islam, nasab sangatlah dibutuhkan dalam perwalian, pernikahan, dan lain-lain. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Tabrani, yang artinya, sesungguhnya kalian akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapa kalian. Karenanya perbaikilah nama kalian. Di sini sudah sangat jelas bahwa nasab sangatlah dibutuhkan. Kemudian dalam Al-Quran juga telah diatur tentang larangan cloning. Dalam surah Al-Najm ayat 45-46 yang artinya, dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan. Di sini dimaksudkan bahwa pencipta makhluk hidup bukanlah manusia tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perbuatan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.